Ketika kita sudah punya merek tersebut, idealnya apakah langsung kita daftar atau kita harus tunggu dulu sekian tahun atau sebaiknya seperti apa, Pak? Nggih, sangat menarik sekali. Jadi memang Mbak, seperti yang tadi disampaikan, seperti yang Mbak sampaikan juga, banyak daripada pelaku usaha itu lebih berpikir biar usahanya besar dulu, baru mereka mau mendaftarkan merek, atau mungkin karena sekarang ini banyak daripada kebijakan dari pemerintah daerah atau mungkin lembaga-lembaga lainnya itu mewajibkan adanya pendaftaran, baru mereka mau mendaftarkan merek tersebut. Om Swastiastu. Halo sahabat pusaka dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dewi Farah kembali hadir menemani Anda dalam podcast Denpasar Collabs. Dan tentunya hari ini dalam Pusaka Denpasar Collabs kita akan membahas topik yang sangat menarik yang terkait penguatan pemahaman merek dan juga merek kolektif seperti itu. Di podcast kali ini tentunya kita seperti biasa akan berbagi insight terkait koperasi, UMKM, bagaimana inovasi-inovasi yang ada di Kota Denpasar, ekonomi kreatif, dan juga informasi menarik untuk para pelaku usaha, pelaku UMKM dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat dengan karya-karya dan juga inovasi-inovasi yang Anda miliki. Baik, langsung saja untuk topik kali ini kita akan membahas penguatan pemahaman merek dan juga merek kolektif. Dan telah hadir tentunya di studio Bapak Putu Edi Wahyudi, AMD Askom MH. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Edi merupakan penelaah teknis kebijakan pada bidang kekayaan intelektual Kanwil Kemenkum Bali ya. Izin Bapak untuk menyampaikan dari CV Bapak Edi. Jadi di tahun 2019 hingga 2025 yaitu analis permohonan kekayaan intelektual, bidang pelayanan kekayaan intelektual, dan 2025 hingga 2026 ya sampai saat ini penelaah teknis kebijakan bidang pelayanan kekayaan intelektual pada kantor wilayah Kementerian Hukum Bali. Om Swastiastu, Pak Edi, gimana kabarnya hari ini? Astungkara sehat. Wah, perjalanan lancar ya Pak? Amin, lancar Pak. Baik, nah Pak, kalau kita bicara tentang penguatan pemahaman merek, ini para pelaku usaha dan UMKM langsung stay tune, langsung ingin tahu lebih detail. Wah, saya belum paham betul seperti apa sebenarnya ya merek, dan ternyata ada merek kolektif. Mungkin bisa diberikan penjabaran Pak kepada sahabat pusaka, kepada penonton yang tentunya sedang stay tune hari ini terkait seperti apa merek tersebut Pak. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman pelaku usaha di sini Pusaka Denpasar. Mohon maaf. Ya, jadi teman-teman pelaku usaha Kota Denpasar, saya sangat senang sekali hadir pada saat ini pagi hari ini dipandu oleh Mbak host yang cantik sekali. Jadi terima kasih terkait dengan merek dan juga merek kolektif. Jadi sebenarnya kalau kita kesehari-hari Mbak pasti sudah mengenal yang produk-produk yang kita gunakan, pakaian, kemudian jasa, lain sebagainya pasti memiliki nama atau identitas. Nah, nama dan identitas itu adalah sebuah kekayaan intelektual. Jadi hasil buah karya si pelaku usaha yang kemudian dilakukan pelindungan itu ke dalam merek. Nah, di sini merek di sini adalah fungsinya adalah untuk melindungi nama daripada barang dan jasa pelaku usaha dalam hal ini. Nah, merek di sini pun ada beberapa pembagian, Mbak, mungkin boleh dikenal. Jadi kalau di sehari-hari mungkin kita kenal ada sebuah smartphone yang cukup kita lihat gambar Apple saja, kita sudah tahu kualitasnya apa, namanya apa. Jadi itu adalah salah satu merek atau dikenal mungkin brand. Nah, merek di sini ada merek kata, yaitu hanya sebatas kata-kata saja. Kemudian ada merek kata dan gambar, kolaborasi dari kata dan gambar, dan ada juga merek gambar saja, seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, bahkan saat ini dengan perkembangan zaman itu ada bahkan merek yang namanya merek 3 dimensi, merek hologram, dan juga saat ini ada sudah terdaftar adalah merek suara. Wah. Ya, jadi ada suaranya pun yang memiliki identitas itu sudah bisa didaftarkan sebagai sebuah merek. Identitas. Nah, itu adalah pemilikannya secara personal. Jadi merek di sini adalah merek pemilikan secara personal. Tetapi tadi disampaikan ada yang namanya merek yang dimiliki secara kolektif bersama-sama.
Nah, khusus untuk pelaku UMK yang sudah memiliki kelompok di sini Kota Denpasar, memiliki kelompok usaha, maka perlindungan daripada nama produk, nama jasa yang dimiliki secara bersama-sama oleh kelompok tersebut, kita ajukan perlindungan melalui merek kolektif. Nama merek tersebut kita lindungi secara bersama-sama, pengajuannya sekali digunakan untuk seluruh kelompok. Jadi seperti itu, Mbak. Maka istilahnya itu sebelum kita melakukan usaha ataupun melakukan branding, pemasaran, lain sebagainya, promosi, yang paling amannya adalah untuk melindungi merek kita dulu, Mbak. Iya, karena kalau istilahnya seperti ini, Mbak, kalau kita melakukan promosi, kemudian kita melakukan pemasaran, sudah mengeluarkan modal yang besar, kemudian tumbuh perekonomian kita dengan sangat baik, kemudian jasa ataupun produk kita berkembang dengan baik, nah, ada kemungkinan nama kita ternyata sudah didaftarkan duluan oleh pihak lain. Nanti tiba-tiba begitu kita sudah punya usaha, ada yang datang, kemudian usaha kita disampaikan, apakah merek itu atau mungkin usaha kita bisa ditutup, bisa dituntut untuk pencabutan, atau penggantian nama minimal. Nah, hal itu kan sangat-sangat merugikan kita yang sudah merintis dari awal sampai dengan usaha kita cukup besar. Jadi, merek itu memang harus dilindungi terlebih dahulu, karena itu adalah identitas atau reputasi daripada barang dan jasa yang kita miliki, Mbak. Baik, seperti itu sahabat pusaka. Jadi untuk para pelaku usaha dan juga UMKM yang sudah memiliki, sudah bagus, tapi yang belum, kita undang juga ya Pak untuk segera. Seperti itu, kalau kita sering dengarnya tuh paten ya Pak? Iya. Mematenkan, meresmikan seperti itu ya Pak? Iya. Baik. Jadi mungkin kita sampaikan, Mbak, ada stigma di masyarakat atau pemikiran di masyarakat itulah lebih dikenal dengan kata paten. Iya. Nah, orang bilang biasanya, saya ingin mematenkan lagu saya, mematenkan produk saya, mematenkan puisi atau mematenkan jasa lain sebagainya. Sebenarnya paten itu adalah salah satu bagian daripada kekayaan intelektual. Jadi mungkin kita sampaikan, dasarnya lah kekayaan intelektual adalah sebuah inovasi, buah pikir dari seseorang yang dituangkan di dalam bentuk fisik. Kalau misalkan berbentuk patung, berbentuk karya puisi, karya tulis, itu bisa masuk ke hak cipta. Ada pembagiannya masing-masing. Nah, kemudian kalau terkait dengan nama daripada barang dan jasa atau identitas barang dan jasa, dia namanya pelindungnya ke merek. Nah, kemudian kalau misalkan terkait dengan pelindungan bentuk daripada produk, misalkan bentuk kemasan, desain dari kemasan, bentuk dari sebuah produk, itu dilindungi melalui desain industri. Nah, yang terakhir ada yang namanya paten, Mbak. Paten di sini adalah sebuah inovasi atau invensi yang memang memiliki keterbaharuan dan pemecahan masalah. Contoh mungkin kemarin ada pendaftaran itu dari Udayana, obat nebul, yaitu dalam penyembuhan COVID. Jadi dia pemecahan masalahnya bisa mengobati COVID dengan menggunakan nebul. Itu paten, keterbaharuannya di sana. Jadi paten itu memang ada rumah atau rezimnya tersendiri dari kekayaan intelektual itu. Jadi memang sih kalau di masyarakat lebih dikenal dengan paten. Padahal paten itu ada bagian tersendiri dia. Seperti itu, Pak. Berarti ada buah pikir, buah karya dalam bentuk fisik. Seperti itu ya Pak ya? Baru bisa diajukan perlindungan. Kalau hanya ide dan gagasan, itu masih belum dituangkan dalam wujud, belum diwujudkan, itu belum bisa kita lindungi. Dalam bentuk kekayaan intelektual. Nah, sekarang kalau sudah dibentuknya sudah ada, nah baru kita sesuaikan bentuknya masuk kemana. Apakah ke hak cipta, ke merek, ke desain industri, atau ke paten, atau keseluruhannya bisa, Mbak. Satu produk itu bisa memiliki banyak perlindungan kekayaan intelektual. Seperti itu. Misalkan kalau kita pegang, misalkan handphone atau tab yang kita pegang sehari-hari, ada mereknya, nama produknya, kemudian ada hak ciptanya berupa program komputer di dalamnya, baik itu ya mungkin kita sebut Facebook dan sebagainya, WhatsApp itu namanya hak cipta, ada keterbaharuannya paten, 5G, 4G, kemudian resolusi cahaya, ada kamera pixel itu paten, desain industri, bentuk daripada tab atau handphone tersebut. Jadi berarti satu kesatuan semua dilindungi, seperti itu, Mbak. Baik. Berarti kalau misalkan dari para pelaku, Pak Edi memiliki usaha, punya logo, berarti sudah memiliki merek ya, Pak ya? Ya, bisa disampaikan seperti itu. Jadi dalam melakukan usaha, sebelum melakukan usaha atau istilahnya, kita pasti perlu ada nama. Ada nama, kemudian kita berarti Pak ya, ada nama mendesain kita. logo. Ya. Nah,
sebenarnya itu kita sudah melakukan branding atau melakukan pembentukan identitas daripada usahanya kita. Sekarang tinggal melakukan perlindungan daripada nama tersebut. Bagaimana caranya? Dengan melakukan pendaftaran merek. Jadi logo dan juga di dalamnya ada gambar dan kata tersebut, kita ajukan perlindungan melalui merek kekayaan intelektual yang dinamakan merek atau identitas barang dan jasa. Nah, merek di sini dilindungi itu karena bersifat first to file. Kenapa urgent untuk dilindungi, Mak? Karena seperti itu, dia bersifat first to file, dia mengandung asas first to file. Logo atau mungkin merek yang kita miliki, apabila kita tidak daftarkan, seperti kasus yang tadi saya sampaikan, itu nanti apabila dilihat oleh orang, entah itu dengan itikat baik ataupun dengan niat yang tidak baik, itu mengambil nama merek tersebut, yang mendaftarkan duluan, dia yang duluan dilindungi. Kita sebagai pelaku usaha di awal, itu bisa-bisa digugat oleh orang yang baru mendaftarkan. Jadi kalau stigma masyarakat biasanya berpikir adalah yang penting usahanya jalan dulu, terutama bagi teman-teman pelaku usaha UKM. Yang penting usaha jalan dulu, modal saya masih kecil. Mereka menyampaikan seperti itu. Tidak perlu Pak mendaftarkan merek. Karena yang penting usaha saya jalan dulu. Padahal mereka sebenarnya sudah punya merek, sudah punya nama dari produk, sudah punya mereka, tapi tidak mau mendaftarkan. Baik, nah ini menarik Pak. Ketika kita sudah punya merek tersebut, idealnya apakah langsung kita daftar atau kita harus tunggu dulu sekian tahun, atau sebaiknya seperti apa Pak? Nggih, sangat menarik sekali. Jadi memang Mbak, seperti yang tadi disampaikan, seperti yang Mbak sampaikan juga, banyak daripada pelaku usaha itu lebih berpikir biar usahanya besar dulu, baru mereka mau mendaftarkan merek, atau mungkin karena sekarang ini banyak daripada kebijakan dari pemerintah daerah atau mungkin lembaga-lembaga lainnya itu mewajibkan adanya pendaftaran, baru mereka mau mendaftarkan merek tersebut. Nah, mohon maaf nih, mungkin apesnya, mungkin bahasanya apesnya, pada saat dia mau mendaftarkan, ternyata mereknya sudah keduluan ada yang mendaftarkan, entah itu di Bali, entah itu di luar Bali, Jakarta dan Jakarta mungkin dari Papua dan sebagainya, karena ini bersifat teritori Indonesia. Kita tidak tahu misalkan nama kita yang gunakan itu ternyata sudah diajukan oleh pihak lain duluan. Seperti itu, Mbak. Berarti secara terpaksa kita harus mengubah Pak, karena sudah digunakan oleh orang lain. Wah, sayang sekali. Maka seperti itu Pak, jadi usaha yang sudah, effort yang sudah kita keluarkan selama ini, biaya yang sudah kita keluarkan, kemudian sudah punya istilahnya pangsa pasar tersendiri, akhirnya harus rebranding lagi. Nah itu jadi efeknya seperti itu Pak. Makanya seperti saya sampaikan, begitu kita mulai usaha, kita mulai membentuk identitas, pada saat itulah kita lindungi merek kita. Karena untuk berusaha yang aman dan nyaman ke depannya, itu kita ajukan perlindungan untuk merek dulu. Kalau merek sudah dilindungi, untuk berusaha, untuk promosi ke depannya itu akan aman, Mbak. Karena di sini merek itu dilindungi 10 tahun sejak tanggal diajukan. 10 tahun, Mbak. Itu bisa diperpanjang. Maka kalau dari sekarang berusaha, kemudian ajukan perlindungan, begitu amin terbit sertifikat, maka perjalanan untuk meniti usaha, memperbesar usaha itu akan memiliki kenyamanan, Mbak. Seperti itu. Dan itu syarat-syaratnya ada yang harus kita siapkan ya, Pak ya? Nggih. Nah, kalau untuk perlindungan merek dalam hal ini, yang wajib dimiliki adalah pertama pasti adalah desainnya. Desainnya dulu, kemudian yang kedua terkait dengan identitas pastinya. Apakah identitasnya dimiliki oleh perorangan atau identitasnya dimiliki oleh kelompok. Seperti tadi disampaikan merek kolektif. Dimiliki kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menentukan jasa atau produk apa yang harus kita lindungi. Nah tentunya yang terakhir pasti ada biaya penerimaan negara. Tapi jangan takut atau jangan khawatir teman-teman pelaku usaha dan pasar di sini khususnya. Dengan adanya peraturan Presiden PP 45 2025 kemarin, itu ada khusus untuk pelaku usaha UMKM, itu biaya yang semestinya dikeluarkan 1.800.000 per kelas, itu menjadi 500.000. Bagaimana caranya biar mendapatkan 500.000? Cukup datang ke Dinas Koperasi, mencari surat keterangan UMK, atau sesuai dengan Permenkum 5 2026, itu
memiliki NIB cukup, NIB usaha mikro dengan risiko rendah, itu sudah bisa mendapatkan biaya 500.000, atau mungkin memiliki SKPT perseroan perorangan. Itu bisa 500.000. Dan terutama terakhir adalah bagi koperasi Desa Merah Putih. Jadi 4 poin di sini itu bisa dimiliki atau berhak atas usaha mikro. Jadi biayanya hanya memiliki 500.000. Jadi teman-teman UMK ini jangan khawatir. Pak, mengeluarkan biaya 500.000 itu kayaknya sangat berat sekali. Tetapi kalau dipikir secara jangka panjang, dengan perlindungan 10 tahun, 500.000 itu mungkin tidak akan terlihat. Tidak akan terasa 500.000 itu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang memang sudah menjadi binaan dinas koperasi atau mungkin binaan dinas lainnya bisa mengajukan surat keterangan tersebut. Atau mungkin bisa mengajukan ke dinas yang memiliki fasilitasi untuk memberikan atau mensubsidi 500.000 itu sehingga pelaku usaha kita menjadi Rp0. Mungkin seperti itu ya, Mbak. Pak Edi, berarti untuk Rp500.000 itu tahun 2025 ini, dari tahun 2025 kemarin gitu ya? Ya, jadi sebenarnya ini PP di sini berlaku dari 2019 sebetulnya. 2019 itu ada perlakuan khusus untuk UMK. Pasti biaya untuk UMK itu akan dibedakan dengan umum. Umum di sini adalah non UMK. Pasti ada perbedaan, ada subsidi istilahnya. Nah, kembali lagi ini tergantung terkait dengan PP yang keluar. Untuk saat ini itu pelaku usaha dikenakan biaya 500.000 per kelas. Nah, beruntung ya untuk sobat pusaka nih, mumpung sedang mendengarkan, sedang menonton podcast ini, bisa langsung ajukan. Karena kita tidak tahu, Mbak, mungkin 2 bulan atau akhir tahun besok mungkin ada perubahan, entah itu turun ataupun naik, kita tidak tahu karena kan terkait dengan usaha untuk peningkatan penerimaan negara seperti itu. Untuk berkas-berkasnya tadi, Pak, berarti kita bisa ke dinas koperasi untuk mencari berkas UMK tersebut, NIB, selanjutnya SKPT untuk perseorangan. Ada lagi, Pak? Koperasi Merah Putih. Jadi 4 poin di sini adalah poin-poin yang berhak mendapatkan subsidi. Dalam hal ini mungkin kita sampaikan 500.000. Jadi kembali itu adalah memiliki surat keterangan atau rekomendasi yang merupakan adalah binaan dinas terkait, entah itu dinas koperasi atau dinas perindustrian. Kemudian yang kedua adalah memiliki NIB, usaha kecil yang berisiko rendah, itu bisa juga berhak mendapatkan 500.000. Atau memiliki perseroan perorangan, dalam hal ini itu juga 500.000. Nah, yang terakhir adalah bagi koperasi Desa Merah Putih. Seperti itu. Ya. Pak, ini untuk pendaftarannya kita ke Kementerian Hukum atau seperti apa prosesnya, Pak? Oke, terima kasih, Mbak. Nah, di sini, Mbak, karena per 18 Agustus 2019 untuk pengajuan kekayaan intelektual, baik itu merek, paten, desain industri, semuanya itu online mandiri. Bisa di rumah masing-masing? Bisa di rumah masing-masing. Jadi 7 kali 24 jam bisa diajukan. Dengan catatan mungkin memiliki internet banking atau mobile banking karena atau mungkin bisa ke ATM terdekat. Itu bisa dilakukan pembayaran selain ke teller bank. Nah, untuk pengajuannya itu bagaimana sistemnya atau di mana saja? Pertama, itu adalah online mandiri. Yang kedua adalah datang ke kantor wilayah di masing-masing provinsi. Dalam hal ini kalau di Bali adalah ada di Jalan Niti Mandala Renon. Kemudian yang ketiga itu melalui sentra KI. Sentra KI di sini adalah lembaga yang sudah bekerja sama dengan Kemenkum, dalam hal ini kantor wilayah, sebagai perpanjangan tangan untuk menerima pelayanan atau menerima pendaftaran kekayaan intelektual. Kalau di Denpasar itu ada di Brida Denpasar. Seperti itu. Brida. Badan Riset Inovasi Daerah Kota Denpasar itu ada di sana untuk bisa mengajukan mandiri. Nah, yang keempat ini yang terakhir adalah konsultan kekayaan intelektual. Konsultan kekayaan intelektual adalah orang perorangan atau lembaga yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Hukum saat ini itu memiliki SK pengangkatan. Jadi tidak sembarangan, Mbak. Ini bisa kita pilih dari 4 pilihan bisa tersebut, dipilih, ya, Pak ya? Berarti kalau dari saya pribadi online kita bisa coba, apakah ada pengisian khusus atau apa yang harus kita setorkan di web? Ada web khusus ya, Ada Pak? Website khusus. Nah, website khususnya mungkin teman-teman Pusaka Denpasar itu bisa mengunjungi itu dgip.go.id, kemudian dgip.go.id, kemudian memilih submenu merek.dgip.go.id. Ada submenunya merek, nanti bisa lakukan pengajuan di sana.
Cara atau gini sangat simpel sekali. Pertama pastinya registrasi KTP sama email aktif tentunya, karena akan ada email aktivasi. Kemudian yang harus diajukan adalah pertama itu adalah menginput identitas pastinya, baik itu KTP, nomor KTP dan identitas pemiliknya. Yang kedua adalah mengupload logo atau mungkin desain atau dalam hal ini kita sebut etiket mereknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memilih klasifikasi barang dan jasa. Kemudian baru mengupload dokumen yang tadi kita sampaikan. Kalau berkenan untuk 500 ribunya, wajib memiliki surat keterangan UMK atau NIB atau SKPT perorangan atau SK Koperasi Desa Merah Putih. Yang kemudian yang terakhir adalah spesimen tanda tangan. Nah, seperti itu yang harus diupload. Nah, terkait dengan disampaikan di sini dengan alur untuk memilih klasifikasi merek, misalkan kita punya usaha pakaian atau usaha makanan minuman, itu memiliki klasifikasi masing-masing, Mbak. Kalau makanan minuman seperti kue, cookies, kemudian minuman seperti teh, kopi, kemasan dan sebagainya, itu masuk ke klasifikasi kelas 30. Kelas 30. Kemudian kalau pakaian, fashion itu masuk ke kelas 25. Itu nanti kita langsung pilih dari langsung link yang ada di sana ya? Iya, lewat akun. Jadi masuk ke akun, nanti pada saat pemilihan klasifikasi barang dan jasa, Bapak dan Ibu teman-teman pelaku usaha tinggal masukkan kata kunci. Misalkan kata kuncinya adalah baju lengan panjang, tinggal klik cari nanti kan muncul. Otomatis ya, Pak? Otomatis muncul, kelas berapa gitu iya, ya? masuk ke kelas berapa, langsung muncul di sana, sugesnya muncul di sana. Atau mungkin sebelum Bapak dan Ibu melakukan penginputan, rekan-rekan di dinas koperasi mereka akan membantu untuk mencarikan klasifikasi tersebut. Karena di surat keterangan UMK, itu wajib mencantumkan klasifikasinya. Nanti misalkan Bapak A, itu logonya seperti apa, kelasnya berapa, jenis produk atau jasanya itu apa, itu akan muncul di surat keterangan. Jadi di awal sudah dibantu oleh dinas koperasi jadi lebih mudah sekali seperti itu, Pak. Pak, berarti ketika kita memasukkan data-data kita, seandainya merek tersebut sudah digunakan akan muncul merek Anda sudah digunakan seperti itu. Nah, bagus sekali, Mbak. Jadi terkait pertanyaan ini, jadi banyak teman-teman yang melakukan pendaftaran secara online mandiri dan asal mengajukan. Kenapa kita sampaikan asal mengajukan? By system itu memang saat ini sistem di kekayaan intelektual khususnya merek ini belum ada filter untuk pengecekan otomatis. Tetapi kami dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya itu sudah membuatkan suatu fitur tertentu, fitur khusus. Itu namanya di pangkalan data kekayaan intelektual. Sama, Mbak, situs induknya adalah dgip.go.id, kemudian cari penelusuran, pilih merek. Nah, di sana Bapak dan Ibu bisa melakukan pemilihan. Misalkan mereknya adalah merek hijau daun. Itu adalah jenisnya untuk merek sebuah kopi. Jadi Bapak Ibu masukkan kata hijau daun. Nanti akan muncul suges merek-merek yang sudah didaftarkan atau merek-merek yang mirip. Sesuai dengan produk atau jasa kita? Sesuai dengan jasa kita. Jadi itu akan memperbesar peluang untuk diterimanya merek. Karena untuk alur proses penerimaan merek itu adalah satu, ada pemeriksaan formalitas berkas diperiksa dulu selama 14 hari kerja. Kemudian ada pengumuman itu 2 bulan. Pengumuman di sini apabila merek itu diajukan, pemilik merek yang lain berhak mengajukan oposisi atau keberatan. Selama bulan tersebut, 2 bulan tersebut. Kemudian ada yang namanya pemeriksaan substantif. Nah, kalau berdasarkan undang-undang, pemeriksaan substantif itu adalah Undang-Undang 20 2016, mungkin kita membahas undang-undang, itu pemeriksaan substantif 150 hari kerja. Tetapi saat ini ada kebijakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Permenkum 5 2026, itu pemeriksaan substantif dipangkas menjadi 30 hari saja. 30 hari. Dari 150 hari. Baik. Nah, itu akan menghemat waktu. Jadi yang sebelumnya pemeriksaan merek itu membutuhkan waktu sampai setahun, atau minimal 8 bulan, sekarang sudah dipangkas menjadi 6 bulan, bahkan mungkin bisa dipersingkat lagi. Baik. Seperti itu, Mbak. Jadi waktu permohonannya akan lebih singkat. Nah, kemudian mungkin, mohon maaf, Mbak, banyak pertanyaan yang muncul adalah, Pak, pendaftaran merek kok butuh waktu yang lama sekali, kok nggak kayak pengurusan izin SIM, cukup foto, bayar, langsung keluar. Nah, di sini ada yang namanya hak yang harus dilindungi. Hak di sini seperti apa? Agar dalam hal ini adalah Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal KI, khususnya adalah pemeriksa merek, di sini tidak melanggar hak daripada
orang-orang yang sudah melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu. Nah, kembali saya sampaikan, prinsip merek itu adalah first to file. Jadi merek yang duluan diajukan, duluan diperiksa, duluan dilindungi apabila merek tersebut tidak ada memiliki kesamaan dengan merek lainnya. Nah, apabila ada merek baru masuk, nah merek itu akan disandingkan dengan merek yang sudah diajukan terlebih dahulu atau sudah terdaftar terlebih dahulu. Itu akan diperiksa. Dengan yang serupa ya, Pak? Akan disandingkan dengan mirip, Mak. Iya. Nah, mirip dalam kata atau mirip dalam hal desain. Nah, di sini sangat unik, Mak. Dengan generasi Gen Z ke bawah mungkin sebelumnya ada yang namanya penulisan kata dengan menggunakan angka, Mbak. Misalkan 4U dengan 4U itu kan dibaca sama. Dalam hal ini banyak kan penulisan angka 3 dibaca E, lain sebagainya, 4 dibaca A. Nah, itu memang harus ditelaah oleh pemeriksa, Mbak. Misalkan yang sudah terdaftar adalah 4U untuk jasa tertentu, tetapi ada merek yang baru masuk itu namanya merek 4U. Walaupun dengan angka, Pak? Bukan? Itu akan diindikasi memiliki kesamaan pada pokoknya. Seperti itu, Mbak. Jadi itu yang akan disandingkan nanti. Tapi jangan takut bagi teman-teman, masih diberikan kesempatan sesuai dengan undang-undang, itu adalah namanya hearing. Hearing di sini apabila pemeriksa menemukan ada indikasi kesamaan, maka pemeriksa akan bersurat ke akun. Di akun nanti pemeriksa bersurat langsung ditanggapi oleh pemilik merek. Diargumenkan, Mbak, bahwa merek kami memiliki perbedaan, mungkin dari sisi warnanya, penulisannya berbeda, maknanya berbeda. Silahkan diargumenkan dan bantah dalil yang diberikan oleh pemeriksa. Apabila hasil daripada keberatan itu nanti akan diperiksa oleh tim pemeriksa yang lebih tinggi, itu dinyatakan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibedakan, mereknya akan diterbitkan. Keluar sertifikat, Mbak. Tetapi kalau memang misalkan perbedaannya itu hanya sedikit, terbaca masih sama, kemudian gambarnya apalagi masih sama, maka akan ada penolakan penuh. Seperti itu. Baik, berarti Pak Edi sebelum kita mendaftarkan masuk ke login seperti Regis, etiket merek, kita harus cari penelusuran dulu, Pak ya? Penelusuran sesuai dengan barang atau jasa yang kita miliki. Sehingga tidak terlalu signifikan seperti itu, berbeda kita buatnya ya, Pak. Jadi benar, Mak, seperti itu. Dan tadi untuk formal berkas 14 hari, sedangkan pengumumannya 2 bulan. Totalnya, Pak? Nah, kalau karena ada substantif juga ya. Substantif di sini seperti saya sampaikan, pemeriksaan substantif di sini adalah proses di mana tim pemeriksa DJKI dalam hal ini pemeriksa merek melakukan penyandingan dengan merek yang sudah terdaftar atau diajukan sebelumnya dan disesuaikan dengan undang-undang. Baik, dan itu digabung ya, Pak, 14 hari ditambah 2 bulan plus 30 hari pemeriksaan substantif. Jadi kurang lebih 6 bulan, sudah keluar sertifikat. Baik. Jadi proses-proses inilah yang memang kita harus lalui dan kita memang ikuti stepnya seperti itu ya, step Pak? by stepnya harus kita ikuti bersama-sama. Baik, dan tadi juga first to file itu akan ada akun dan kita bisa berargumen seperti itu dari pihak Kementerian Hukum yang akan menginformasikan bahwa ada kemiripan seperti itu. Nah, seperti ini, Mbak. Jadi kalau misalkan kita memilih itu dengan online mandiri, nanti apabila pada saat pemeriksaan substantif tentunya, atau mungkin pada saat pengumuman itu ada keberatan, nanti akan dari tim DJKI langsung akan bersurat ke akun. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah punya akun, rajin-rajin atau aktif lah mengecek akun mandiri mereka masing-masing. Karena segala persuratan sampai dengan sertifikat akan dikirimkan ke akun, bukan ke email, Mbak. Oh, akun? Ke akun pemohon. Login dengan email dan password seperti itu ya? Jadi mungkin bisa berkala seminggu sekali, bisa dicek sudah sampai di mana statusnya, apakah ada surat penolakan atau surat keberatan, seperti itu, Mbak. Jadi harus rutin melakukan pengecekan. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sudah terdaftar, mereknya sertifikat sudah terbit, dan mengajukan melalui akun mandiri sebelumnya, nanti kami ada fitur untuk mengingatkan 10 tahun ke depan. Ada fitur untuk mengingatkan 10 tahun depan, dikirimkan via email bahwa merek sudah bisa dilakukan perpanjangan. Jadi kasihan sudah karena merek ini berlakunya cukup lama 10 tahun, kadang-kadang banyak sekali yang datang ke kantor wilayah itu kelupaan. Nah, syukurnya yang datang ke kantor wilayah kelupaannya itu pada saat mau mendaftarkan atau melindungi mereknya kembali, belum ada yang menggunakan merek tersebut. Tetapi kalau seandainya dalam tempo 10 tahun plus 6 bulan dalam hal ini untuk perlindungan merek sudah expired penuh, tetapi pemohon masih lalai,
kemudian ada pihak lain yang mengajukan merek dengan nama yang sama tetapi desainnya mungkin agak berbeda, maka yang itu bisa diterima. Yang baru ya, Pak? Yang baru bisa diterima. Jadi sangat kasihan sekali seperti itu. Nah, bercermin dari hal tersebut, maka ada fitur baru oleh DJKI dikembangkan. Nanti akan ada email pengingat untuk teman-teman yang sudah memiliki merek, khususnya 10 tahun ke depan nanti akan diingatkan. Dan ketika perpanjangan itu apakah ada biaya tambahan, Pak? Atau ada data-data yang harus kita isi kembali? Sama, Mbak. Sama. Jadi untuk perpanjangan di sini, kalau untuk perpanjangan, untungnya adalah tidak perlu ada pemeriksaan kembali. Baik. Jadi langsung sertifikat bisa diterbitkan. Nah, memang di dalam hal ini perlu adanya ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa merek ini masih eksis atau masih digunakan. Pasti ada surat pernyataan tersebut yang harus diupload, kemudian sertifikat merek yang diupload, kemudian terakhir pasti ada pembayaran PNBP. Pembayaran di sini meningkat, Mbak. Yang sebelumnya 1.800.000 menjadi 2.250.000 atau 500.000 bagi UMK menjadi 1 juta. Nah, pertanyaannya bagi rekan-rekan pelaku usaha, kok bisa meningkat, Pak, biaya perpanjangan? Nah, bagi kami, kalau untuk perpanjangan itu berarti kalau sudah diperpanjang 10 tahun, otomatis ini sudah mendapatkan profit. Nah, kalau tidak mendapatkan profit, kayaknya tidak akan diperpanjang, kan seperti itu. Nah, karena seperti itu, maka biaya penerimaan negaranya akan ditingkatkan. Dan memang harus tetap kita lindungi ya, tetap Pak? Harus kita lindungi, agar kita tetap nyaman untuk berusaha. Aman. 10 tahun nanti kita tidak perpanjang, tetapi nanti digunakan oleh pihak lain, maka akan rugi sendiri, Mbak. Karena mohon maaf ini kalau dari pengalaman kami di kantor wilayah, banyak, Mbak, yang orang-orang yang memang menunggu merek itu expired. Misalkan dia sudah punya merek tersendiri, baru mulai branding mereknya mereka, tetapi ternyata mereknya sudah ada yang mendaftarkan. Begitu dicek mereknya sudah mau expired, dia tunggu merek tersebut jatuh temponya ya, baru diajukan perlindungan. Nah, kalau lalai si pemilik merek, maka akan jatuh ke pemohon yang baru. Jadi itu sangat menimbulkan kerugian bagi si pemilik merek yang sebelumnya karena kelalaian tersebut. Jadi seperti itu. Berarti idealnya kita memperpanjang itu berapa hari sebelumnya atau gimana, Pak? 6 bulan sebelumnya, Pak. 6 bulan bahkan ya? Sudah bisa. 6 bulan sudah bisa. 6 bulan sebelum jatuh tempo atau expired itu sudah bisa dilakukan perpanjangan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada kelupaan perpanjangan merek, itu masih bisa diberikan tenggat waktu sampai dengan 6 bulan setelahnya. Misalkan hari ini expired, kemudian tanggal 4 Juni misalkan expired, plus 6 bulan ke depan itu diberikan tenggang untuk melakukan perpanjangan. 10 tahun 6 bulan gitu ya? Iya, masih bisa. Karena statusnya adalah plus 6 bulan masa tenggang. Tapi itu masih lebih baik kita sebelum jatuh tempo ya, Pak? Iya. Karena kalau sudah jatuh tempo, plus 1 hari atau 1 detik aja, biayanya akan 2 kali lipat. Karena dianggap penalti kelalaian. Jadi seperti itu. Jadi segeralah diajukan perlindungan. 6 bulan sudah diberikan waktu untuk melakukan perlindungan. 6 bulan sebelum itu. Wow, luar biasa ya. Sangat membantu dan tentunya sangat menginspirasi sekali Sahabat Pusaka. Sekarang kita beralih ke tadi, Pak, merek kolektif, terutama untuk yang Koperasi Merah Putih. Bagaimana, Pak? Nah, seperti ini, Mak. Kita bahas dulu apa itu merek kolektif. Nah, tadi kita sudah membahas singkat. Merek kolektif di sini adalah sebuah merek identitas barang jasa yang digunakan secara bersama-sama. Nah, bersama-sama di sini tidak semerta-merta digunakan rembugan atau bareng-bareng, nggak seperti itu. Jadi harus ada SK kelompoknya dulu. Sudah memiliki SK kelompok, kemudian mungkin disahkan oleh dinas pengampu, misalkan dinas koperasi, perindustrian, atau mungkin dinas sosial memiliki pengampu atau pembinanya, itu diresmikan dahulu. Kemudian baru diajukan merek kolektif. Nah, merek kolektif di sini yang tercantum dalam SK, baik dari ketua sampai dengan anggota, keseluruhannya berhak menggunakan merek di sini. Nah, sebagai contoh, kita sebelumnya itu memfasilitasi merek kolektif. Contoh adalah ada namanya merek kolektif Dodol Pengelatan Buleleng. Jadi satu desa mereka membentuk ibu-ibu rumah tangga membuat dodol masing-masing, kemudian digunakan secara bersama-sama. Dodol ini itu dikenal dengan nama Dodol Pengelatan di Kabupaten Buleleng. Desanya Desa Pengelatan. Nah, masyarakat ibu-ibu atau masyarakat Desa Pengelatan secara bersama-sama, secara kolektif membuat SK kelompok melalui Dinas Perindustrian. Nah, kemudian baru diajukan perlindungan mereknya.
Nah, orang-orang atau ibu-ibu yang masuk ke dalam anggota semuanya berhak melabeli dodol mereka dengan menggunakan dodol pengelatan. Nah, disinilah keunggulan dari merek kolektif itu, Mbak. Nah, kalau tadi kita sampaikan merek personal atau merek perorangan, itu biayanya minimal 500.000 per pengajuan. Sekarang bayangkan, Mbak, kalau merek kolektif yang anggotanya minimal 10 orang misalkan, 10 orang atau bahkan lebih sampai ratusan orang, kalau per orang membuat merek berarti 500.000 kali 100 keluar biaya. Kemudian belum lagi promosi, branding, dan sebagainya. Tetapi kalau sudah merek yang dimiliki secara kolektif, otomatis melakukan branding atau promosi secara bersama-sama. Anggota kelompok pasti semua pengen mempromosikan. Jadi 100 orang atau 10 orang melakukan promosi. Itu keunggulan pertama. Yang kedua, biayanya hanya mendaftarkan cukup 500.000 saja, dimiliki oleh ke 100 atau keseluruhan dari anggota kelompok kolektif tersebut. Ya, Pak, ini untuk produknya apakah harus sama dodol atau kita bisa dengan beragam? Nah, khusus untuk merek kolektif dalam hal ini itu ada syarat tambahan. Selain yang pertama tadi desainnya, kemudian ada SK kelompoknya. Yang ketiga di sini adalah ada buku panduan penggunaan merek kolektif dan perjanjian penggunaan merek kolektif. Nah, perjanjian penggunaan merek kolektif ini bisa berbentuk ADART atau perjanjian dibuat mandiri oleh kelompok, disepakati oleh kelompok, seperti itu. Nah, buku panduan di sinilah yang mengunci terkait dengan karakteristik, kualitas, dan bagaimana membentuk reputasi daripada produk atau jasa tersebut. Misalkan contohnya adalah dodol pengelatan tersebut yang kita gunakan. Nah, dodol pengelatan di sini akan dibuatkan standarisasi mulai dari bagaimana memilih bahan sampai dengan bagaimana mengemas atau memasarkan produk, dibuatkan standarisasi. Masing-masing anggota kelompok tersebut harus mengikuti standarisasi tersebut. Jadi nanti di klausul perjanjian apabila ada yang menggunakan atau memproduksi di luar standar tersebut, bisa dikenakan sanksi, baik itu teguran sampai dengan dikeluarkan. Kenapa seperti itu, Mbak? Karena ini untuk menjaga reputasi dan kualitas dari produk tersebut. Kalau misalkan saya salah satu anggota kelompok, kemudian ada banyak orderan yang masuk, tapi untuk mengejar profit, saya meninggalkan step-step yang harus saya gunakan untuk mengejar jumlah produk yang bisa saya berikan, otomatis kualitas akan menurun. Kualitas menurun, kemudian ada masyarakat atau customer yang menerima ternyata hasilnya kurang bagus, yang dikomplain adalah nama daripada merek kolektif tersebut akan menciderai daripada kelompok tersebut. Jadi perlu ada standarisasi. Jadi di sanalah ada perlu persyaratan-persyaratan tersebut gitu. Baik. Berarti kualitas produk juga kita sama-sama jaga seperti itu ya, Pak ya? Harus dijaga semuanya. Baik. Dan itu untuk produknya berarti memang sama ya, Pak? Serupa ya, harus. Mereknya sama. Jadi tidak hanya terpaku pada satu produk saja. Misalkan di dalam buku panduan itu digunakan adalah untuk merek dodol, kemudian ada di Tabanan ada merek teh beras merah, kemudian di Bangli kemarin ada kerajinan bambu dan sebagainya. Itu bisa, Mbak. Atau mungkin satu kelompok membuat banyak produk, itu dibuatkan standarisasi di buku sesuai panduan. dengan poin 4 ya. Jadi bisa semua. Nah, kemudian itu kan kita bahas terkait dengan produk. Nah, terkait dengan jasa ada juga. Jasanya di sini misalkan contohnya adalah jasa keuangan ataupun jasa dalam toko serba ada misalkan. Dalam hal ini mungkin kita singgung terkait dengan KDMP. Nah, kebetulan KDMP di sini adalah program prioritas Presiden Republik Indonesia saat ini. Itu adalah terkait dengan bagaimana hulu dan hilir produk ataupun perputaran ekonomi bisa terfokus di desa. Adalah melalui Koperasi Desa Merah Putih. Semangatnya seperti itu. Jadi kami dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya dalam hal ini perpanjangannya adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum, yang dimana Kementerian Hukum sebelumnya sudah melindungi melalui SK Badan Hukumnya, Kopdes Merah Putih sekarang adalah melindungi mereknya. Merek Kopdes di sini kita lindungi melalui merek kolektif. Misalkan salah satu Kopdes Merah Putih memiliki produk tertentu atau istilahnya produk unggulan daerah atau desa tertentu, itu bisa diajukan sebagai merek kolektif. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga bahkan sekarang di Denpasar itu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang
progres pendaftaran atau pengajuan merek kolektifnya cukup tinggi. Wah. Sekarang sudah ada 6 yang sudah diajukan dan ada 2 lagi yang sedang proses pengajuan. Jadi cukup tinggi progresnya dibanding dengan kabupaten lainnya, bahkan melalui fasilitasi Dinas Koperasi Kota Denpasar. Nah, perlindungan merek kolektif dari KDMP di sini ada namanya kelas 35. Itu adalah toko serba ada, atau toko di sini ada toko ATK, toko kebutuhan rumah tangga, dan toko lainnya. Itu adalah toko yang menjual, atau istilahnya kalau kita sebutlah toko serba ada di sini. Kemudian ada juga satu lagi adalah jasa keuangan untuk Koperasi Merah Putih. Jasa keuangan ini adalah jasa simpan pinjam. Ada juga, karena sudah disesuaikan dengan KBLI dari Kopdis Merah Putih. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, untuk pendaftarannya kurang lebih sama juga, bisa online seperti itu, sama seperti yang personal sebelumnya ya? Sama, Mbak. Prosesnya sangat mudah sekali, online semuanya. Nah, terkait dengan Koperasi Merah Putih khususnya untuk merek kolektif di sini, itu pengajuannya kita fasilitasi Kementerian Hukum yang kantor wilayah Bali yang memfasilitasi bekerja sama dengan Dinas Koperasi itu mengumpulkan syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya berupa terkait dengan SK badan hukumnya, kemudian SK kelompoknya itu kan dimiliki oleh kelompok tersebut. Kita minta, kemudian kita minta standarisasi daripada penggunaan produk atau jasanya, baru kita bantu menuangkan di dalam buku panduan penggunaan merek kolektif. Kita tuangkan, kemudian kita minta ADART-nya juga atau kerjasama dalam hal perjanjiannya mungkin seperti apa, kita bantu menuangkan juga nanti kalau memang belum memiliki. Nah, kalau begitu syarat ini lengkap, baru kita bantu fasilitasi untuk pengajuannya. Jadi seperti itu. Itu dia Sobat Pusaka ya. Sangat simple dan ini zaman kolaborasi. Ya, kita bisa melihat bagaimana tentunya dari Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, dan juga dari Kementerian Hukum juga memberikan peluang dan manfaat untuk sahabat pusaka dimanapun berada. Terakhir, Pak Edi, ada yang ingin disampaikan untuk sahabat pusaka terkait topik kita hari ini, ajakan atau closing statement, dipersilahkan. Oke. Nah, bagi teman-teman sahabat pusaka Kota Denpasar, khususnya di sini, yang ingin kami sampaikan, tekankan adalah khusus untuk bagi teman-teman yang baru mulai berusaha atau yang sudah memiliki usaha dan sudah memiliki identitas usaha sendiri, segera lakukan perlindungan kekayaan intelektual. Dalam hal ini adalah perlindungan mereknya. Seperti tadi disampaikan, jangan menunggu usaha kita besar dulu, nanti tiba-tiba ada orang yang datang ternyata menggugat kita tidak ingin seperti hal itu terjadi. Dari awal kita harus lindungi dulu nama usahanya kita, lakukan penelusuran dulu terkait dengan mereknya yang akan mau didaftarkan. Amin, dalam penelusuran itu tidak ada yang menggunakan, berarti besar kemungkinan sudah bisa diterima ke depannya. Lakukan pendaftaran sesegera mungkin, lindungi milik produk teman-teman sekalian. Apabila sudah memiliki legalisasi berupa sertifikat kekayaan intelektual dalam hal ini merek, kemanapun, dimanapun teman-teman berusaha di Republik Indonesia ini, maka akan menjadi keamanan dan kenyamanan tersendiri dalam melakukan promosi dan berusaha. Mungkin demikian. Baik. Terima kasih Pak Edi atas informasi yang sangat bermanfaat hari ini, Sobat Pusaka. Demikianlah tentunya podcast untuk edisi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan dan bisa disosialisasikan ke rekan-rekan terdekat dan juga rekan-rekan pelaku usaha dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Merek kolektif adalah kekuatan kolaborasi yang menghadirkan nilai lebih besar daripada berjalan sendiri. Akhir kata, saya Dwi Vera beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Podcast Denpasar Collabs, kreatif, inovatif, dan juga informatif. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi.